Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hubungan antara velocity dan angle of attack. Pada saat kondisi cruising, itu mungkin saja memiliki banyak permissible velocity. Kecepatan yang diizinkan itu didefinisikan sebagai kecepatan yang sama atau lebih besar daripada stall speed-nya dan sama atau lebih kecil daripada maksimum speed-nya. Jadi apabila apabila pesawat itu tetap berada di udara, dia harus menghasilkan lebih besar atau lebih cukup lift di wings-nya atau di pesawatnya itu, dan dia tidak bisa memproduksi lift itu jika velocity-nya itu lebih kecil daripada stall speed-nya. Pesawat juga tidak dapat tidak bisa menghasilkan cukup thrust terhadap kecepatan yang besar pada maksimum velocity-nya. Jika pilot ingin mempertahankan altitude-nya, di mana air density konstan, di mana density-nya konstan, terus lift force-nya sama dengan berat pesawatnya, dan lift force-nya itu juga terhadap density-nya, terhadap lift coefficient-nya, wing area, dan airspeed-nya. Jadi pada intinya kita akan berusaha, si pilot akan berusaha untuk kecepatan yang dihasilkan itu adalah sama dengan massa, density, dan lainnya, biar zero. Kita bisa lihat di sini rumus lift-nya, yaitu setengah rho V kuadrat S kali CL. Itu rumus lift yang seperti yang kita tahu pada umumnya. Untuk menghasilkan velocity, untuk menambah kecepatan, kita diharuskan untuk koefisien lift-nya harus diperkecil, dan ketika mengurangi velocity, maka CL-nya harus diperbesar. Nah, untuk melakukan hal itu, maka perlu yang dinamakan flap deflection, atau salah satunya dengan mengubah angle of attack-nya. Untuk mempertahankan ketinggiannya. Jadi untuk mempertahankan ketinggiannya, kita bisa melakukan ketika kecepatan pesawat itu naik, untuk mempertahankan ketinggian, maka AOA-nya itu harus diperkecil agar pesawat itu tidak naik ke atas atau tidak menghasilkan lift. Maka ketika kecepatannya itu ditambah, maka CL-nya harus turun. Dan ketika kecepatannya itu rendah, maka pesawat koefisien lift-nya, atau mungkin secara umum kita bisa lihat terus AOA-nya itu bisa kita naikkan gitu. Jadi gimana caranya ketika kecepatannya itu tinggi, CL-nya turun, ketika kecepatannya rendah, CL-nya itu naik. Nah, untuk melakukan hal itu, kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu dengan untuk mempertahankan altitude, yaitu merubah angle of attack atau flap deflection. Kemudian, nah kira-kira kayak gini nih gambarannya. Jadi, ketika kita ambil contoh simulasikan, bahwasanya dengan kecepatan 220 knot, untuk pesawat ini mampu cruising, dia membutuhkan angle of attack, di sini digambarkan 3 derajat. 3 derajat angle of attack. Dan ketika pesawat itu terbang dengan kecepatan 120 knot, untuk mempertahankan kondisi cruising-nya, dia terbang dengan angle of attack 6 derajat.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pada video awal tadi yang kita lihat, itu tidak selalu begitu gitu. Untuk mempertahankan kondisi closing itu tidak mesti sama atau equal pada visualnya. Kalau di video tadi kan kita lihat bahwasanya wingtip terhadap ujung sumbu bumi yang dapat kita pandang itu sama jaraknya, dan pada nose kita juga lihat ujung bumi dengan nose-nya itu juga sama. Buktikan bahwasanya tidak selalu seperti itu. Kita bisa saja terbang cruising dengan kondisi yang mungkin angle of attack-nya akan lebih besar, dengan sudut angle of attack yang besar. Di sini kita lihat, di sini terdapat Y sebagai CL dan sumbu X sebagai kecepatan. Kita bisa lihat di sini membentuk bahwasanya dengan kecepatan rendah, kita harus memproduksi CL yang tinggi. Semakin meningkatnya kecepatan, maka CL yang dihasilkan untuk mempertahankan kondisi cruising itu harus lebih kecil. Dan pada grafik di bawahnya, kita bisa lihat di sini ada hubungan antara angle of attack terhadap kecepatan, di mana ketika kecepatan semakin besar, maka dibutuhkan angle of attack yang semakin kecil. Pada kecepatan 50, maka akan mungkin dibutuhkan angle of attack 10. Di sini 9 derajat, apabila dan semakin naik sampai dengan 300 meter per second, semakin kecil dibutuhkan angle of attack-nya pada pesawat itu untuk mempertahankan kondisi cruising atau strike line level. Nah, kita lihat lagi video untuk kita membuktikan bahwasanya tidak selalu pesawat itu terbang secara cruising dengan visual yang kita lihat pada video yang pertama tadi. Oke, jadi di video tadi itu kita bisa lihat kan, kita buktikan bahwasanya pesawat itu terbang tidak selalu dengan angle of attack yang nol juga untuk menghasilkan